Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Dan terima kasih habis istirahat ya. Dan Ibu kira-kira sudah bisa dimulai untuk pelajaran layanan BK? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum dimulai, Ibu akan meminta kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya sebelum dimulai. Untuk itu, Ibu meminta Akbar untuk memimpin doa pembuka ya. Untuk Akbar, Ibu persilahkan. Sebelum mulai pelajaran BK hari ini, mari berdoa selesai berpercaya kepada berdoa mulai. Sudah selesai. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang semuanya. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Ada yang merasakan sedih? Ngomong-ngomong, ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Absen dulu ya. Yang nggak masuk ada berapa orang? Ada 3, Bu. Ada 3. Siapa saja yang nggak masuk? Putri Adini. Ya satu-satu. Putri, keterangannya apa Putri? Sakit, Bu. Sakit. Terus? Audrey. Audrey. Izin. Terus? Dispensasi. Dispensasi lomba ya. Ada lagi? Ada 3 orang ya. Dan tadi ada teman yang sedang sakit ya. Kita doakan semoga temannya yaitu Putri ya, semoga cepat sembuh, cepat pulih, semoga bisa bergabung dengan kita ya. Kira-kira masih semangat? Masih. Kalau masih, Ibu akan memberikan untuk semangat. Apakah semangatnya ada ya, sesuai dengan yang kalian katakan? Tepuk semangat! Ya, luar biasa ya, kalian ada semangatnya. Dan pada hari ini Ibu kebetulan baru mengikuti ya pelatihan yaitu BIMTEK PKB Guru BK ya di BDTK di daerah Jakarta Selatan yaitu BDTK DKI Jakarta ya. Jadi seluruh guru BK DKI dikumpulkan dan dilatih untuk diberikan latihan yang berupa implementasi ya, implementasi pelatihan 7 jurus BK hebat ya, diharapkan seperti itu ya. Dan apa itu 7 jurus BK hebat ya? Yang pertama, kebetulan Ibu mendapatkan 7 jurus ya selama seminggu ya. Jurus yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, bangun pola kolaborasi. Maaf, yang kedua bukan jalin kolaborasi ya. Yang kedua, kelola emosi. Maaf ya. Terus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, menata situasi. Ya, itu melihat waktu pelatihan kami diberikan oleh nih 7 jurus ini. Dan salah satunya pada hari ini Ibu akan memberikan oleh kepada kalian dengan pengimbasannya kepada kalian, yaitu nanti dengan metode ARKA ya. Metode ARKA itu apa? Ya.
yaitu metode AK itu ada aplikasi, ada refleksi, ada konsep atau konseptualisasi, dan aplikasi. Ya, jadi dengan metode AK. Ya. Sebelum memulai, kita bergerak dulu ya. Nanti Ibu ajak kalian bernyanyi bergerak dengan lagu 7 jurus BK Hebat. Ya, silakan berdiri semuanya dengan gerakan yang ada di layar ya. Mohon bergerak. Diikuti sambil bernyanyi dan bergerak ya. Ayo, supaya Anda berkata suara. Ya, terima kasih tadi kalian sudah dengan SPG ya menyanyikan dan bergerak 7 jurus hebat ya. Ada 7 jurus BK Hebat. Salah satunya Ibu memperkenalkan kepada kalian satu jurus ya. Kenapa Ibu memilih jurus 1 ini? Untuk Ibu perkenalkan kepada kalian ya, Ibu berikan kepada kalian. Karena Ibu melihat dari hasil identifikasi kebutuhan yang ada beberapa yang masih belum memahami atau mengenal tentang potensi diri kalian. Salah satunya nanti Ibu memperkenalkan bagaimana kalian bisa memahami, mengenal dan menemukan gaya belajar kalian. Ya, kira-kira apakah kalian sudah pada tahu? Kira-kira pernah mendengar gaya belajar itu apa? Belum. Ada yang sudah? Ada? Belum. Kenapa belum? Kalian ingin tahu? Ingin tahu. Jadi sejauh mana kalian belum mengenal ya tentang diri kalian. Jadi
memperlihatkan diri kalian seperti ini. Ya, ibarat kalian bercermin. Silakan 1, 2 langsung. Silakan bercermin pada kalian ya. Dengan kemungkinan kalian tampakkan di dalam cerminnya ya. Silakan. Mendekat ya, biar terlihat wajah kalian. Ayo berdua sambil ngantri ya. Ayo. Kejauhan nih. Ya, kalian sudah melakukan hal yang kalian lihat ya. Apa yang kalian lihat di cermin tadi? Sendiri, orang lain nih. Diri kalian. Kalian bercermin ya di cermin ini. Apa yang kalian lihat? Diri kalian. Apa yang kalian lihat? Tampilan fisik kalian. Kira-kira itu diri kalian atau bukan? Iya. Belum. Diri kalian utuh? Utuh? Apakah itu pantulan diri kalian yang sebenar-benarnya? Sebenar-benarnya ya. Dan kita bisa menyimpulkan ya, menganalisis dari kalian tadi bercermin ya, bagaimana kalian melihat diri kalian, melihat atau mengenal diri kalian ya. Dari pantulan cermin itu terlihat diri kalian ya. Bagaimana kalian bisa melihat dan memahami diri kalian, tidak hanya sekedar fisik saja ya, tapi apakah kalian juga mengenali diri kalian, bagaimana potensi kalian? Kalian mengenal nggak potensi kalian? Tidak hanya sekedar fisik. Belum. Oh belum ya? Masa belum? Yang berkaitan dengan potensi, berkaitan dengan minat dan bakat ya? Belum ya? Belum. Jadi tadi di awal ibu ibaratnya ibu bertanya, kalian sudah tahu mengenai belajar ya?
Jadi Ibu simbolkan tadi bagaimana kalian tidak hanya memahami secara fisik tapi juga bisa memahami secara potensi kalian, minat bakat kalian untuk ke depan kalian, dan kalian harus melakukan strategi pembelajaran kalian ya, dengan mengenal potensi dengan tipe gaya belajar kalian. Untuk itu sebagai hal yang berkaitan dengan aktivitas, Ibu meminta kalian silakan mengeluarkan HP-nya ya, dengan tentunya kuotanya penuh ya, tidak ada yang kuotanya habis. Kalau enggak berbagi dulu, kalau enggak bisa klik WiFi ya, WiFi sekolah. Dan silakan kalian buka akun websitenya, akun Aku Pintar ya. Silakan di situ kalian silakan untuk mengerjakan tes gaya belajar ya. Silakan mengerjakan tes gaya belajar. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan tes gaya belajar. Silakan. Ya nak ya. Ada ya. Silakan dikerjakan aplikasinya. Sudah? Ya, kalau sudah, Ibu meminta kalian untuk maju ke depan. Ya, maju ke depan. Kira-kira hasil dari tes gaya belajar kalian hasilnya apa ya? Di situ kalian bacakan ya. Silakan yang mau maju ke depan. Silakan Akbar. Ya, bacakan dari hasil tes gaya belajar kalian. Silakan Akbar. Sudah selesai ya? Silakan. Jadi hasil yang saya dapat itu visual, jadi melihat langsung dan mendengarkan apa yang Umi jelasin. Terus saya dengarkan, terus saya lebih suka gaya belajar saya itu visual gitu, jadi saya mendengarkan, melihat, terus juga auditori gitu, terus saya mendengarkan apa yang dijelaskan. Terima kasih Akbar. Ya, kamu masuk hasil belajar apa ya dari hasil tes tadi, Khalid? Jadi hasil yang saya dapatkan yaitu adalah visual kinestetik. Visual kinestetik ini dia gaya belajar yang memakai visual. Jadi saya lebih gampang jika belajarnya itu dia menggunakan gambar atau sesuatu yang divisualisasikan. Nah, tapi ini juga dibantu dengan gaya kinestetik, yaitu seperti diperagakan gitu apa yang ingin diajarkan. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Khalid. Dan anggota selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan ya yang berkaitan dengan hasil belajar kalian, ya, yaitu yang kedua yaitu dengan refleksi, ya. Refleksi silakan dituliskan, dijawab ya. Kira-kira apa hasil gaya belajar kalian? Apa hasil gaya belajar
dari hasil gaya belajar tersebut. Ya. Terus yang ketiga, tantangan apa yang telah kalian hadapi saat belajar? Yang keempat terakhir, bagaimana cara kalian mengoptimalkan kelebihan untuk belajar lebih efektif? Ya, silakan sebagai refleksi, Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk menjawab pertanyaan refleksi tersebut ya, yang berkaitan dengan kalian sudah melakukan tes gaya belajar tadi. Silakan. Silakan. Kasih waktu 2 menit ya. Kalau sudah, Ibu meminta kalian nanti maju ke depan untuk memaparkannya dengan menjawab pertanyaan sebagai refleksi ya. Ya, silakan. Farel. Silakan. Baik, Bu. Ya, Mbak Farel. Silakan Farel. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Farel Fadila. Saya dari kelas 21 dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan refleksi yang diajukan di dialog tersebut. Yang pertama, apa hasil gaya belajar kalian? Apakah sesuai yang kalian rasakan? Setelah saya melakukan pengecekan hasil gaya belajar saya, dan tetapkanlah hasilnya bahwa kalau hasil gaya belajar saya itu merupakan gaya belajar visual. Jadi visual itu kita belajar dengan melihat gambar atau kita melihat suatu bukti-bukti dari materi tertentu begitu. Jadi kita belajar, kita harus melihat dulu ilustrasinya kayak gimana, gambar kayak gimana, supaya kita bisa memahami dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, kelebihan apa yang kalian miliki berdasarkan dari hasil gaya belajar tersebut? Tentunya dari hasil gaya visual tersebut kita bisa lebih memahami karena kita mendapatkan gambaran daripada yang disampaikan. Karena kalau hanya sekadar auditori, saya merasa kurang gitu karena saya butuh gambaran, butuh ilustrasi supaya saya bisa memahami, bukan sekadar menghafal yang disampaikan oleh para guru. Kemudian pertanyaan ketiga, tantangan apa yang telah kalian hadapi pada saat belajar? Nah, ini tantangan ini ada banyak. Salah satunya saya sering mengantuk, saya suka tertidur, apalagi pada saat jam siang itu emang jam sangat terlalu sekali karena kita emang waktunya untuk tidur siang kita sering merasa ngantuk, terus kita juga sering merasa malas. Dan itu yang merupakan tantangan saya pada saat belajar itu. Kemudian bagaimana sih cara kita tuh mengoptimalkan kelebihan itu untuk belajar lebih efektif? Yang pertama, kita tuh harus cuci muka sebelum belajar supaya kita tidak merasa ngantuk. Kemudian kita beristirahat. Selama adanya istirahat itu kita diberikan beberapa waktu menit untuk beristirahat. Kita gunakan waktu tersebut supaya pada saat kita belajar nanti kita tidak ngantuk, tidak terganggu oleh pembelajaran nanti. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ya. Selamat siang teman-teman semuanya, juga selamat siang. Iya. Nama saya Fenomi, saya dari kelas 21. Berdirinya saya di sini, saya memaparkan hasil refleksi saya tentang gaya belajar. Nah, jadi pertanyaan pertama, apa hasil gaya belajar kalian dan apakah sesuai yang kalian rasakan? Nah, gaya belajar yang saya dapatkan itu cenderung fleksibel. Jadi saya dapat mengoptimalkan tiga secara langsung, yaitu kinestetik, auditori, dan juga visual. Nah, dari ketiga gaya belajar itu saya dapat memaksimalkan potensi belajar saya sendiri. Lalu apakah sesuai dengan
Salah satunya itu rasa ngantuk dan juga rasa malas. Lalu yang keempat, bagaimana cara kalian mengoptimalkan kelebihan untuk belajar lebih efektif. Jadi cara mengoptimalkan itu adalah dengan menerapkan atau mengaplikasikan kelebihan kalian ke saat belajar itu berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Satu lagi, Ibu Skyter Atak ya. Yang nanya jadi Iya. Jadi di sini saya akan membacakan hasil refleksi saya. Yang pertama itu pertanyaannya ada, apa hasil gaya belajar kalian? Apakah sesuai yang kalian rasakan? Kalau hasil gaya belajar saya yaitu cenderung ke kinestetik. Dan apakah sesuai dengan saya yaitu sesuai dengan apa yang saya lakukan. Terus yang kedua itu kelebihan apa yang kalian miliki berdasarkan dari hasil gaya belajar tersebut. Saya memiliki kelebihan sesuatu dengan cara melakukan kegiatan belajarnya dengan praktek atau melakukan. Terus yang ketiga itu pertanyaannya, tantangan apa yang telah kalian hadapi saat belajar? Tantangannya itu kadang ngerasa ada rasa malas, terus saya tuh harus mengulang-ulang pelajaran itu biar terus yang terakhir itu ada bagaimana cara kalian mengoptimalkan kelebihan untuk belajar lebih efektif. Caranya itu yang pertama itu menggunakan yang kedua atau sebagai praktek agar lebih mudah diingat. Terus yang terakhir juga sama kalian harus diulang-ulang lagi materinya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Terima kasih ya. Kalian luar biasa ya dalam memaparkan tadi ya. Anak-anakku, apa kalian masih semangat? Tepuk semangat. Oke. Jadi tadi kalian sudah merefleksikan ya hasil tes gaya belajar kalian. Dan kita akan masuk kepada konseptual ya, yaitu konseptualisasi ya, yang mana kalian tadi sudah mengenal ya 3 gaya belajar ya. Tadi ada apa? Gaya belajar visual dan auditory ya. Kira-kira yang di sini gaya belajarnya visual ada angkat tangan? Ya. Yang auditori angkat tangan? Sedikit ya. Yang kinestetik hampir merata ya kayaknya ya. Dan 3 gaya belajar tadi ya, supaya kalian bisa mengenal gaya belajar visual ya. Gaya belajar visual berarti dengan cara melihat ya. Jadi tipe gaya belajar visual ini harus dengan melihat ya. Entah melihat gambar, entah melihat benda ya. Dan setelah itu dituliskan untuk dalam pengamatan ya. Jadi mengamati ya. Jadi mengamati dia langsung masuk ya. Untuk gaya belajar auditori nih ya, dia perlu apa? Mendengar ya. Mendengar dan apa? Contohnya ada yang belajar sambil mendengarkan musik, sambil nonton TV atau ada suara-suara ya yang masuk ya. Tapi kalau tipe visual nggak bisa ada suara-suara. Jadi belajar tipe visual kalau belajar perlu keheningan, ada suara aja udah nggak fokus ya. Tapi kalau auditori dia bisa ya dengan hal-hal yang
bersuara. Tapi kalau visual nggak bisa ya itu ya. Dan gaya belajar yang ketiga kinestetik. Jadi harus memperagakan ya dengan peragaan. Gaya belajar kinestetik ini suka banget nih dengan gerakan-gerakan ya. Ya dengan gerak-gerakan dan hal-hal yang sifatnya bergerak ya. Dan entah kalian mempunyai tipe gaya belajar auditori ya atau visual dan kinestetik, tapi kira-kira ada yang nggak baik nggak? 3 gaya belajar ini semuanya baik. Sebetulnya semuanya baik. Tergantung bagaimana diri kalian dalam menyikapi, memandang. Karena bagaimana kalian bisa memahami diri kalian, potensi kalian dengan gaya belajar dengan bertujuan untuk membuat strategi dalam pembelajaran. Jadi kalian sudah tahu nih gaya belajar yang sesuai. Kalau kinestetik berarti tidak bisa langsung fokus saja ya. Jadi contohnya misalkan kayak belajar matematika ya. Jadi kalau gaya visual hanya bisa melihat, dulu menulis, langsung bisa melihatnya dari angka-angka. Tapi kalau gaya auditori harus ada suara, guru harus ada suara ya. Kalau kinestetik harus ada gerakan-gerakan ya. Kadang Bapak Ibu guru pun harus memahami juga gaya belajar kalian, sampai itu juga gaya belajar kalian. Dan kita sebagai manusia pun punya kelemahan dan kelebihan. Dan gaya belajar kalian pun kalau nggak dipergunakan dengan baik akan menjadi suatu kelemahan. Kalau diberdayakan akan menjadi satu kelebihan untuk pengembangan diri di dalam proses kemajuan belajar. Jadi kenalilah gaya belajar kalian ya. Kira-kira setelah kalian tahu gaya belajar kalian dari hasil tes tersebut dan tadi sudah kalian ibaratnya aplikasikan ya, ada refleksikan dan konsep-konsep ini tentang 3 gaya belajar tadi ya, visual, auditory, kinestetik. Kira-kira langkah ke depannya apa? Mengaplikasikan ya, diterapkan ya, sudah disimpan ya nak ya, supaya kalian tahu, paham. Dan kalian pun tidak paham terhadap diri kalian saja, tapi memahami ya temannya. Oh temannya nggak taunya nggak bisa beri shipping, jadi harus gimana. Jadi Bapak Ibu guru pun kalau mengajar pun ada 3 bagian, ada visual, ada auditori, ada kinestetik ya. Seperti Ibu ini ada layar, ada suara ya tadi, dan ya Ibu berkata dengan suara, dan ada gerakan-gerakan ya tadi, ada sedikit action untuk kalian mengaplikasikan dalam tes ya, dengan gerakan motorik dan sebagainya ya. Kira-kira di sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, tadi aplikasi, refleksi, konsep ya, tadi apa? Akan aplikasi, refleksi, konsep dan aplikasi. Jadi yang terakhir nih, Ibu meminta kalian mengaplikasikan. Tadi kan kalian mengatakan harus ada aplikasi ya, menerapkan ya. Coba Ibu meminta kalian membagi kelompok ya. Silakan kelompok 1 duduk di sini, 3 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Ada 4 kelompok ya, 4 kelompok di sini. Silakan kalian menuliskan. Ada kertas, karton yang akan dibagikan sebagai aplikasi. Kalian kerjakan, ya.
tentang aplikasi yang akan kalian lakukan ya. Silakan. Ya. Bagi kelompok ada 4 kelompok ya. Ya, sambil kertas post-itnya dibawa ya. Kertas post-itnya dibawa. Kelompok. Ya. Silakan kalian aplikasikan dengan membuat poster mengenai 3 gaya belajar yang telah kita pelajari ya. Silakan dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar ya. Ada 3 gaya belajar yang telah kita pelajari tadi ya. Silakan post-itnya bisa kalian tempel nanti. Ya, silakan poster bisa ada 3 gaya belajar ya, visual, auditori dan kinestetik. Ya, silakan pilih poster mengenai 3 gaya belajar. Ya, Ibu kasih waktu kira-kira 5 menit ya. Silakan kalian buat poster. Di samping itu juga gaya belajar kalian apa ditempelkan di poster tersebut ya. Silakan kalian gambar, aplikasikan 3 gaya belajar dan keterangan-keterangannya ya. Visual itu apa, auditori itu apa, kinestetik itu apa. Silakan. Silakan sambil kalian aplikasikan ya, auditori, visual, kinestetik ya. Kalian tuangkan 3 gaya belajar dalam poster. Dan gaya belajar kalian apa di post-it nanti tempelkan di poster tersebut ya.
tiga gaya belajarnya ya. Sudah? Sedikit lagi, Bu. Ayo. Kalau sudah, silakan kalian nanti memaparkan ya, mempresentasikan hasil kelompoknya dengan aplikasi dengan Microsoft. Aplikasinya penerapan kalian 5 gaya belajar ya. Aplikasi ya. Sudah?
mewakili salah satu untuk memaparkan. Di situ aja. Oh, sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore teman-teman semuanya. Jadi kami di kelompok 1 ingin memaparkan atau mempresentasikan mengenai gaya belajar yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi di sini ada pertama ada visual, ada auditorik dan kinestetik yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah cara belajar yang mengandalkan melihat untuk memahami dan memproses informasi seperti melalui gambar, diagram, grafik, peta, dan video. Selanjutnya ada beberapa karakteristik dari gaya belajar visual. Yang pertama itu ada lebih mudah memahami informasi, lalu menggunakan image mental, menggunakan warna dan gambar, lalu menonton video untuk memahami penjelasan, lalu menggunakan diagram dan grafik untuk melakukan bentuk pelajaran. Terus selanjutnya ada auditorik. Auditorik ini adalah cara belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai indera utama untuk menerima dan memahami informasi. Belajar auditorik itu lebih efektif dalam menyerap materi dengan menggunakan penjelasan, berdiskusi atau menggunakan suara untuk mencapai. Nah, dari pengertian gaya belajar auditorik ini juga auditorik itu punya karakteristik nih teman-teman. Jadi gaya belajar auditorik ini biasanya ditandai dengan kemampuan memahami dan juga mengingat informasi melalui pendengaran. Nah, seseorang dengan gaya ini lebih mudah belajarnya kalau lewat diskusi, ceramah ataupun mendengarkan rekaman suara dibandingkan dengan membaca teks. Dan juga mereka itu cenderung mengulangi informasi yang sama secara berulang-ulang kali atau dengan berbicara yang keras. Dan juga paling efektif jika belajar hanya melalui tulisan atau gambar. Lanjut, kinestetik. Kinestetik adalah gaya belajar yang menggunakan gerakan tubuh dan pengalaman langsung sebagai cara utama untuk menerima dan memproses informasi. Oke, selanjutnya ada karakteristik dari kinestetik. Yang pertama yaitu belajar melalui praktik, lalu yang kedua suka bergerak, lalu ada juga yang menggunakan sentuhan, lalu koordinasi dengan baik, dan juga suka eksplorasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 ya. Ya, silakan. Perwakilan nggak apa-apa ya. Oke, semuanya ada temannya ya. Silakan yang lainnya memperhatikan ya. Ya, ayo, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang 3 jenis gaya belajar. Jadi yang pertama itu adalah visual. Visual itu kayak menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti-bukti konkret harus diperhatikan dan diperhatikan terlebih dahulu agar mereka paham gaya belajar ini mengandalkan penglihatan atau melihat buktinya untuk kemudian mempercayainya. Lalu yang kedua itu ada kinestetik. Gaya belajar kinestetik lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada membaca dari sebuah buku. Contohnya itu bisa saja suka melakukan sesuatu sambil bergerak seperti berjalan atau menggunakan tangan. Untuk gaya belajar yang ketiga adalah auditory. Nah, auditory ini adalah cara belajar dengan mengandalkan indera pendengaran. Jadi, seseorang itu dengan gaya belajar ini itu biasanya lebih mudah memahami dan mengingat informasi melalui suara atau rekaman suara, terus musik atau
radio dan sebagainya. Terus ciri-ciri gaya belajar auditor itu biasanya lebih mudah mengingat apa yang udah tidak terlalu itu. Dan cara belajar efektif bagi orang-orang yang menggunakan gaya belajar auditor itu biasanya mendengarkan rekaman belajar dari YouTube atau podcast edukatif, terus juga melakukan diskusi kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 ya, memaparkan. Nanti terakhir kelompok 4 ya. Silakan. Perwakilan nggak apa-apa. Silakan. Farel, silakan. Ayo, Kak Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Kami dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang gaya belajar yang diminati oleh banyak pelajar. Gaya belajar di situ ada banyak jenisnya. Yang pertama ada auditori. Nah, auditori itu adalah gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun diingat. Itu kinesthetik. Auditori, gaya pembelajaran auditori adalah seorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori. Selanjutnya adalah kinestetik. Jadi kinestetik ini dia adalah gaya belajar yang memakai gerakan yang fisik. Jadi gaya belajar kinestetik ini dia cenderung berinteraksi bersama hal-hal di sekitarnya dan memahami sesuatu itu dengan keterlibatan langsung. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kinestetik ini dia lebih ke selanjutnya adalah visual. Lalu visual merupakan gaya belajar yang mengutamakan pembelajaran lewat gambar yang memudahkan, yang menarik dan mudah diingat. Kemudian ada metode belajar yang mengutamakan penglihatan. Contoh untuk orang yang lebih mudah paham melalui gambar, teks, grafik atau warna. Itu merupakan gaya belajar daripada visual. Oke, jadi kesimpulannya adalah setiap gaya belajar itu berbeda-beda tergantung daripada orangnya. Karena manusia itu berbeda-beda dan juga cara mereka menuntut ilmu itu juga berbeda-beda. Ada yang secara memakai secara langsung, ada yang secara pendengaran, ada yang secara penglihatan dan lain-lain. Oke, sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan menjelaskan dari sebuah hasil karya kami tentang 3 gaya belajar. Yang pertama ada visual. Visual itu belajar melalui cara melihat. Nah, dia bisa
contohnya itu ada itu lebih suka menulis catatan rapi dan diberi warna dengan stabilo atau menggunakan mind map untuk mengatur. Oke, selanjutnya ada belajar auditory. Nah, auditory itu apa sih teman-teman? Auditory itu lebih ke orang yang suka belajar mendengarkan sesuatu. Dia tuh lebih cenderung menjawabnya kayak belajarnya tuh mendengar daripada melihat melakukan sesuatu. Jadi dia tuh lebih suka mendengar lah penjelasan dari guru, penjelasan dari teman-teman. Jadi contohnya tuh kayak misalnya si Akbar nih. Akbar tuh lebih suka belajarnya dengan cara mendengarkan teman-temannya. Teman-temannya. Nah terus selain itu juga ada Iqbal. Iqbal tuh lebih suka mendengarkan lagu, belajar mendengarkan lagu gitu. Oke, yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik adalah gaya belajar yang metodenya itu adalah secara bergerak dan mempraktikkan secara langsung. Contohnya adalah saya sendiri. Saya itu kalau belajar itu nggak bisa diam, misal kelilingin kelas atau melakukan gerakan random gitu. Nah, teman-teman, dari sekian banyak gaya belajar ini, saya berharap teman-teman sudah tahu tentang gaya belajar kalian semua, agar kalian bisa memudahkan dan biar bisa dapat pilihan bagus dari gaya belajar ini. Maka kenali gaya belajar kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok sudah mempresentasikan semuanya ya. Sekarang Ibu meminta kalian duduk seperti tadi ya. Silakan. Dan posternya nggak apa-apa. Kalau di sini ya di depan. Posternya taruh di depan. Ya, di depan. Oke, silakan duduk. Silakan duduk semuanya. Tadi dari hasil presentasi ya, kalian luar biasa sudah memaparkan untuk penerapannya ya, dan Ibu harapkan posternya nanti ditempel di kelas ya, untuk sebagai pengingat untuk kalian. Ya, apa kalian masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Oke ya, terima kasih dan kita masuk penutup ya. Tadi apa yang telah kalian lakukan dalam kegiatan ini ya, kalian sudah melakukan hal yang terbaik ya, dan hasilnya sudah ada. Semoga hal ini menjadikan pemahaman untuk lebih mengenal lagi gaya belajar dan bisa kalian terapkan ya. Dari hasil kegiatan dari awal sampai akhir tadi ya, ada aktivitas, ada refleksi, ada konseptualisasi dan aplikasi. Ada yang mau menyimpulkan kira-kira mengenai bagaimana kita mengenal potensi tiga gaya belajar tadi. Ada yang mau menyimpulkan? Emil, silakan. Kesimpulan dari kegiatan ini apa? Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah kenali potensi diri. Potensi diri adalah bakat terpendam yang kita miliki sendiri dan masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, untuk mengenali potensi diri, kita harus kenali gaya belajar kita sendiri gitu. Nah, gaya belajar itu terbagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Dan setiap gaya belajar itu mempunyai kelebihannya masing-masing yang dapat diasah seiring berjalannya waktu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalian pada hari ini
dengan kalian ya. Kalian begitu antusiasme dengan hal yang telah kalian lakukan tadi ya. Dan sebelum kalian pulang, tadi dibuka dengan doa, berikut juga ditutup ya. Untuk itu, Ibu meminta perwakilan untuk memimpin doa ya. Silakan Khalid untuk memimpin doa selesai ya. Dengan sesuai dengan agama dan bacaan masing-masing. Untuk Khalid, Ibu persilakan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita menutup pelajaran mereka pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Pada itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Memberi salam. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih. Dan untuk pertemuan besok kita mereka datang ya. Kita mencoba untuk jurus kedua yaitu mengelola emosi ya.